Kukira mampir sholat di masjid tengah hutan saat mudik adalah keputusan paling aman malam itu. Malam itu terasa lebih cepat dari biasanya. Seolah waktu sengaja dipercepat untuk mengejar seseorang yang sedang terburu-buru pulang. Jalanan aspal membelah hutan panjang tanpa lampu, tanpa penanda, tanpa satupun rumah yang bisa dijadikan patokan. Hanya garis putih di tengah jalan yang sesekali muncul lalu menghilang di telan gelap. Mesin motor terus berdengung, stabil tapi terdengar sendirian, seperti satu-satunya benda hidup di jalur itu. Tino memutuskan berangkat setelah maghrib. Usianya 25 tahun, cukup dewasa untuk berani mengambil jalan pintas, tapi belum cukup bijak untuk menghindari jalur yang sudah lama ditinggalkan orang. Ia memilih rute hutan karena aplikasi peta di ponselnya menyarankan begitu, lebih cepat katanya. 2 jam bisa dipangkas jadi 1. Saat itu logika lebih dipercaya daripada cerita-cerita lama. Angin malam memukul wajah, membawa aroma tanah basah dan dedaunan tua. Udara terasa dingin, tapi bukan dingin yang menyegarkan. Lebih seperti dingin yang menempel di kulit, pelan-pelan merayap ke tulang. Lampu motor menyorot lurus ke depan, tapi cahaya itu seperti kalah oleh gelap. Semakin jauh melaju, semakin sempit jalan terasa. Padahal lebarnya tak berubah. Tino sempat melirik jam di pergelangan tangannya. Sudah lewat pukul 10 malam. Aneh, rasanya baru sebentar meninggalkan kota. Tapi suasana di sini seperti dunia yang berbeda. Tidak ada suara serangga, tidak ada burung malam. Bahkan angin pun tiba-tiba terasa malas bergerak. Aneh. Tino bergumam pelan, suaranya tenggelam oleh suara mesin. Ia memperlambat laju motor. Ada perasaan tak nyaman yang sulit dijelaskan, seperti sedang diperhatikan, tapi tidak dari satu arah. Bukan dari belakang, bukan dari depan, melainkan dari sekeliling, dari balik pepohonan yang berdiri rapat, dari celah gelap yang tak tersentuh lampu. Beberapa menit berlalu, atau mungkin lebih lama, sulit mengukur waktu di tempat seperti ini. Jalan lurus yang seharusnya membosankan justru terasa menekan. Setiap meter seakan meminta keberanian ekstra untuk dilewati. Tino menelan ludah, mencoba mengusir pikiran aneh dengan fokus ke rumah tujuan, ke wajah orang-orang yang menunggu di kampung. Ia hampir saja memutar balik ketika di kejauhan muncul cahaya. Bukan cahaya kendaraan, bukan pula lampu rumah. Cahaya itu diam, kuning keputihan, berdiri sendiri di tengah gelap. Semakin didekati, bentuknya makin jelas. Sebuah bangunan. Masjid. Tino mengerem perlahan, motor berhenti beberapa meter dari halaman kecil yang dipagari batu rendah. Masjid itu terlihat terawat, dindingnya bersih, lampunya menyala tenang. Kontras sekali dengan hutan yang mengurungnya. Tidak ada jalan setapak menuju sana, hanya tanah dan akar pohon. Masjid di sini, katanya lirih, lebih kepada dirinya sendiri. Perutnya terasa kosong, bukan karena lapar, tapi karena firasat. Masjid di tengah hutan, jauh dari pemukiman, tanpa suara apapun di sekitarnya. Logika berusaha mencari alasan, mungkin musola lama, mungkin bekas tempat singgah, tapi tidak ada papan nama, tidak ada tanda usia bangunan. Semuanya tampak terlalu baru. Tino mematikan mesin. Seketika kesunyian menutup segalanya. Sunyi yang tebal, sampai detak jantung sendiri terdengar di telinga. Ia turun dari motor, berdiri ragu di pinggir jalan. Lampu masjid menyinari halaman kecil, tapi cahaya itu tidak menjangkau hutan. Seolah ada batas tak terlihat antara dua dunia. Ia menimbang-nimbang. Melanjutkan perjalanan berarti kembali menembus gelap tanpa kepastian. Berhenti sejenak di masjid terdengar masuk akal. Istirahat, mungkin sholat, menenangkan pikiran. Namun langkah kakinya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahan dari belakang. Tino menghela napas panjang. Cuma sebentar, ucapnya pelan, seolah sedang meyakinkan diri sendiri. Ia menuntun motor mendekat, memarkirkannya di sisi pagar batu. Itulah tanpa peringatan, terdengar suara azan. Bukan keras, bukan menggema, tapi jelas dan dekat, terlalu dekat, seperti diperdengarkan khusus untuk satu orang. Tino terpaku. Azan itu benar, tidak ada yang salah, tapi ada rasa asing yang menyelip di setiap nadanya. Dada terasa sesak, bukan karena takut, melainkan karena perasaan seolah sedang dipanggil oleh sesuatu yang lebih tua dari hutan itu sendiri. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, tidak ada siapa-siapa. Jalan tetap kosong, hutan tetap diam.
namun azan terus berkumandang, memenuhi ruang, memenuhi kepala. Di titik itulah, perjalanan mudik Tino berubah arah. Bukan lagi sekedar pulang ke kampung halaman, tapi melangkah ke sesuatu yang sejak awal seharusnya ia tidak temui. Dan malam, yang tadi terasa dipercepat, kini seperti sengaja menahan waktu agar ia tidak bisa pergi dengan mudah. Begitu azan berakhir, tidak ada gema lanjutan. Suaranya putus begitu saja, seolah ditelan hutan. Kesunyian kembali menutup malam, tapi kali ini terasa berbeda, lebih rapat, lebih menekan. Tino masih berdiri di dekat motornya, ragu antara melangkah atau kembali menyalakan mesin dan pergi sejauh mungkin dari tempat itu. Masjid itu berdiri diam di hadapannya. Bentuknya sederhana, tidak besar, tapi jelas bukan bangunan seadanya. Dindingnya bersih tanpa lumut, lantainya tampak rata, bahkan jendelanya berkilau memantulkan cahaya lampu dari dalam. Semua terlihat rawat, terlalu terawat untuk sebuah bangunan yang seharusnya terasing di tengah hutan. Tidak ada papan nama, tidak ada beduk, tidak ada pengeras suara yang terlihat dari luar, namun azan tadi terdengar begitu jelas. Tino melangkah perlahan mendekat. Setiap langkah terasa seperti memasuki wilayah orang lain tanpa izin. Kerikil di halaman tidak berbunyi saat diinjak, padahal seharusnya berderak. Bahkan suara gesekan sandal dengan tanah terdengar tertahan, seolah diserap oleh udara. "Ada orang?" ucapnya pelan, hampir berbisik. Tidak ada jawaban. Pintu masjid terbuka sedikit, cukup untuk memperlihatkan bagian dalam yang terang. Lampu-lampu menyala lembut. Bukan putih menyilaukan, melainkan kuning hangat yang menenangkan mata. Dari luar, Tino bisa melihat sajadah tersusun rapi, menghadap satu arah dengan jarak yang sangat teratur. Terlalu teratur, seperti tidak pernah bergeser sedikit pun. Ia berhenti tepat di ambang pintu. Ada perasaan aneh saat berdiri di sana, seperti berdiri di batas dua tempat yang berbeda. Di belakangnya adalah jalan gelap dan hutan sunyi. Di depannya adalah ruangan terang yang terasa hidup. Aroma khas masjid tercium jelas. Bau karpet bersih bercampur wangi kayu dan sesuatu yang sulit dijelaskan. Bukan kemenyan, bukan parfum, tapi wangi yang membuat kepala sedikit ringan. Tino menarik nafas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. "Cuma mampir sebentar," katanya lagi. Kali ini lebih tegas, seolah berbicara pada tempat itu. Ia melangkah masuk. Begitu melewati ambang pintu, suhu udara berubah. Lebih sejuk tapi bukan dingin. Tenang. Suara hutan di luar benar-benar hilang, seperti pintu tadi bukan hanya memisahkan ruang, tapi juga dunia. Langkah kaki Tino terdengar jelas di lantai, tapi anehnya terasa bukan miliknya sendiri. Di dalam sudah ada beberapa orang. Mereka duduk bersila, sebagian berdiri, sebagian lagi merapikan sajadah. Pakaian mereka sederhana, baju koko, sarung, peci, tidak ada yang mencolok. Wajah-wajah itu terlihat biasa saja pada pandangan pertama, namun semakin lama diperhatikan, ada sesuatu yang membuat mata enggan menatap terlalu lama. Seperti melihat bayangan di air yang tenang, bentuknya ada, tapi tidak benar-benar utuh. Seorang pria paruh baya menoleh ke arah Tino. Tatapannya tenang, terlalu tenang. "Silahkan," katanya singkat. Nada suaranya datar, sopan, tanpa senyum, tanpa basa-basi. Tino mengangguk refleks. Ia melepas sandal dan menaruhnya di rak. Tangannya sedikit gemetar saat menyentuh kayu rak yang terasa hangat, tidak seperti kayu yang seharusnya dingin di malam hari. Ia melangkah ke dalam, mencari tempat kosong di syaf belakang. Saat berjalan, ia menyadari sesuatu yang membuat tengkuknya meremang. Tidak satupun dari mereka yang benar-benar menimbulkan suara. Tidak ada desiran kain, tidak ada langkah kaki, hanya dirinya sendiri yang terdengar terlalu nyata. Tino duduk. Sajadah di bawahnya terasa empuk, tapi ada sensasi aneh, seperti lantai itu bernafas pelan. Ia menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Mungkin ini hanya lelah. Mungkin pikirannya terlalu jauh. Ia melirik ke kiri. Seorang pemuda duduk dengan kepala tertunduk. Wajahnya pucat tapi bersih. Saat Tino melirik lebih lama, pemuda itu perlahan mengangkat wajahnya.
Baru datang? Tanyanya pelan. Iya, jawab Tino singkat. Pemuda itu mengangguk pelan. Jauh? Cukup. Percakapan berhenti di situ. Tidak ada lanjutan, tidak ada rasa ingin tahu berlebihan. Seolah pertanyaan itu hanya formalitas yang wajib diucapkan. Tino memperhatikan sekeliling lagi. Jumlah jamaah tidak sedikit, tapi juga tidak ramai. Anehnya, tidak satupun suara batuk, berdehem, atau gerakan gelisah seperti biasanya orang menunggu sholat. Semua tampak khusyuk dalam diam masing-masing. Matanya tanpa sengaja tertuju ke arah dinding belakang. Di sana tidak ada jam, tidak ada kalender, tidak ada tulisan apapun. Dindingnya polos, bersih, seakan waktu tidak pernah ditempelkan di tempat ini. Perasaan tidak nyaman kembali merayap. Ada pertanyaan besar yang belum terjawab sejak awal. Masjid ini milik siapa? Dan jamaahnya datang dari mana? Sebelum Tino sempat memikirkan jawabannya, seorang pria yang berdiri di depan, imam, melangkah maju. Sosoknya tinggi, tegap, dengan sorban putih sederhana. Saat ia berdiri di posisi imam, lampu di dalam masjid seolah meredup sedikit. Bukan padam, hanya lebih lembut. Dan entah kenapa, saat itulah Tino menyadari satu hal kecil yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Bayangan imam itu tidak jatuh ke lantai. Di titik itulah, masjid di tengah hutan ini tak lagi terasa sebagai tempat singgah biasa, melainkan sebuah ruang yang sejak awal tidak pernah dimaksudkan untuk didatangi sembarang manusia. Azan itu kembali terdengar, bukan dari luar, bukan pula dari pengeras suara yang biasa terpasang di sudut masjid. Suaranya muncul begitu saja, memenuhi ruangan tanpa arah yang jelas. Tidak menggema, tidak berpantul, tapi langsung terasa di dada. Seperti getaran yang merambat dari tulang rusuk ke jantung. Seolah bukan telinga yang mendengar, melainkan tubuh yang menerima. Tino yang sudah berdiri di syaf belakang refleks menegakkan badan. Tangannya gemetar saat melipat di depan perut. Ia mencoba mengatur nafas, berusaha menenangkan diri dengan logika sederhana. Azan tetap azan, panggilan yang sama sejak dulu. Namun ada sesuatu dalam lantunan itu yang terasa berbeda. Setiap lafaz diucapkan sempurna, tajwidnya benar, nadanya tenang. Tapi di sela-selanya, ada jeda yang aneh. Terlalu panjang, seolah memberi ruang bagi sesuatu yang tak terlihat untuk ikut mendengarkan. Pada jeda itulah bulu kuduk Tino meremang. Bukan karena takut, melainkan karena perasaan sedang berada di hadapan sesuatu yang jauh lebih tua daripada manusia manapun di ruangan itu. Ia melirik ke samping. Jamaah lain tetap berdiri diam. Wajah-wajah mereka tenang. Tidak ada yang terkejut. Tidak ada yang tampak asing dengan azan seperti ini. Beberapa memejamkan mata, bibir mereka bergerak pelan, bukan mengikuti lafaz, melainkan seperti menggumamkan sesuatu yang lain. Tino kembali menatap ke depan. Imam berdiri tegak, kepalanya sedikit menunduk. Suara azan terdengar seperti keluar dari tubuhnya, namun bibirnya tidak bergerak. Dadanya naik turun pelan, teratur, seolah menyatu dengan lantunan itu. Apa ini rekaman? Tino berbisik nyaris tak terdengar. Pemuda di sebelahnya tidak menoleh, hanya menjawab singkat. Bukan. Jawaban itu diucapkan tanpa nada, tanpa emosi, seakan tidak perlu penjelasan lebih lanjut. Azan berlanjut. Saat lafaz hayya 'alas sholah terdengar, Tino merasakan tekanan di kedua kakinya. Bukan sakit, tapi berat, seolah telapak kakinya ditarik ke lantai. Ia sempat refleks melihat ke bawah. Lantai masjid terlihat biasa saja, namun kilapnya seperti permukaan air yang sangat tenang. Pada lafaz hayya 'alal falah, hawa di ruangan berubah. Udara terasa lebih padat. Nafas Tino menjadi pendek, bukan karena sesak, melainkan karena ada perasaan asing. Perasaan sedang dipanggil pulang ke tempat yang bukan miliknya. Ia menelan ludah. Keringat dingin mengalir di pelipis. Di kepalanya, ingatan tentang jalan hutan yang gelap, motor yang terparkir di luar, dan tujuan mudik yang seharusnya masih jauh, tiba-tiba terasa sangat jauh. Seolah semua itu milik kehidupan lain yang tertinggal di balik pintu masjid. Azan itu tidak hanya memanggil untuk sholat. Ia memanggil untuk diam, untuk tunduk, untuk tidak bertanya.
Saat lafaz terakhir dikumandangkan, tidak ada yang mengucapkan doa setelahnya. Tidak ada gerakan kecil, tidak ada suara helaan nafas lega. Jamaah tetap berdiri dalam posisi yang sama, seolah azan belum benar-benar berakhir. Beberapa detik berlalu, atau mungkin lebih lama, waktu kembali sulit diukur. Tino menyadari sesuatu yang membuat dadanya mengeras. Selama azan tadi, ia tidak mendengar satupun suara dari luar. Tidak ada angin, tidak ada gesekan daun, tidak ada serangga. Hutan di luar masjid itu seperti berhenti bernafas. Imam akhirnya mengangkat kepala. Matanya terbuka perlahan, menatap lurus ke depan. Tatapannya tidak fokus pada satu titik, namun terasa menyapu seluruh jamaah, termasuk Tino yang berdiri di barisan paling belakang. "Luruskan syaf," ucap imam itu pelan. Suaranya biasa saja, namun kalimat itu terdengar seperti perintah yang tidak bisa ditolak. Saat jamaah mulai merapatkan barisan, Tino merasakan syaf di kanan dan kirinya bergerak lebih dulu sebelum kaki-kaki itu benar-benar melangkah. Jarak di antara mereka menutup sendiri, rapi, sempurna, seolah sudah diukur sejak awal. Di saat itulah, Tino menyadari satu hal kecil yang luput ia perhatikan sejak tadi. Beberapa jamaah di depan, ujung kain sarung mereka tidak menyentuh lantai, bukan terangkat karena berdiri jinjit, melainkan menggantung beberapa senti di atas permukaan. Jantung Tino berdetak lebih cepat. Ia ingin mundur, ingin keluar, ingin kembali ke motornya dan melaju sejauh mungkin dari tempat ini. Tapi kakinya tetap diam, tertahan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Azan yang barusan terdengar berbeda itu bukan sekedar panggilan. Itu adalah penanda bahwa begitu ia menjawabnya dengan berdiri di syaf ini, ia sudah melangkah terlalu jauh untuk berpura-pura bahwa semua ini masih berada dalam batas dunia manusia. Saat saf telah lurus dan rapat, suasana di dalam masjid berubah semakin hening. Tidak ada suara gesekan kain, tidak ada tarikan napas yang tergesa. Semua berdiri dalam diam yang rapi, terlalu rapi untuk ukuran jamaah yang berasal dari tempat manapun. Tino berdiri di barisan paling belakang, berusaha menenangkan diri meski jantungnya berdetak tidak beraturan. Matanya kembali tertuju ke depan, pada barisan-barisan yang tersusun sempurna. Dari kejauhan, semuanya tampak normal. Namun ketika pandangannya turun sedikit ke bawah, ke arah kaki-kaki jamaah di depannya, dadanya terasa langsung mengeras. Beberapa di antara mereka tidak benar-benar menyentuh lantai. Awalnya Tino mengira itu hanya ilusi mata, mungkin cahaya lampu yang terlalu lembut, atau sudut pandangnya yang salah. Ia mengedipkan mata beberapa kali, menunduk sedikit, memastikan apa yang ia lihat. Namun jarak itu tetap ada, tipis, hanya beberapa senti, tapi nyata. Kaki-kaki itu menggantung tenang di atas lantai, tidak bergoyang, tidak bergerak, seolah tanah memang bukan tempat berpijak bagi mereka. Napas Tino tertahan, tenggorokannya terasa kering. Ia ingin berpaling, tapi pandangannya seolah terkunci. Semakin lama memperhatikan, semakin banyak keanehan kecil yang muncul. Bayangan mereka tidak jatuh tepat di bawah tubuh masing-masing. Ada yang samar, ada yang terputus, ada pula yang tidak ada sama sekali. Ia menelan ludah, berusaha menenangkan diri dengan pikiran sederhana. Jangan panik, jangan bereaksi. Namun tubuhnya tidak sepenuhnya menurut. Telapak tangannya terasa dingin, sementara punggungnya justru berkeringat. Pemuda di sebelahnya berdiri tegak, wajahnya menunduk. Ujung sarung pemuda itu juga menggantung, tidak menyentuh lantai. Tino memberanikan diri melirik sedikit lebih dekat. Kulit kaki pemuda itu terlihat pucat, nyaris transparan di bagian pergelangan, seperti cahaya lampu bisa menembusnya. "Kamu lihat juga?" bisik Tino sangat pelan, nyaris tidak menggerakkan bibir. Pemuda itu tidak menoleh. "Jangan diperhatikan," jawabnya lirih. Jawaban itu tidak menenangkan, justru membuat tengkuk Tino semakin meremang. Nada suara pemuda itu bukan menasehati, melainkan mengingatkan, seperti seseorang yang sudah lama tahu apa yang akan terjadi jika aturan dilanggar. Imam mengangkat tangan, memberi isyarat dimulainya salat. Takbir pertama diucapkan dengan suara tenang, tapi terasa berat, seolah menekan udara di sekeliling. Jamaah mengikuti serempak.
Tino ikut mengangkat tangan, meski lengannya terasa kaku. Saat itu, ia merasakan sesuatu yang ganjil pada tubuhnya sendiri. Ketika berdiri tegak, ada sensasi ringan di kedua kakinya, seperti beban tubuhnya berkurang. Ia refleks menurunkan pandangan ke arah kakinya sendiri. Tumitnya masih menyentuh lantai. Namun rasa ringan itu tetap ada, seolah lantai di bawahnya perlahan kehilangan daya tariknya, seperti tanah yang enggan mengakui keberadaannya. Salat berlangsung khusyuk dalam keheningan yang menekan. Bacaan imam jelas, tidak tergesa. Setiap ayat terdengar seperti dilafalkan sangat dekat dengan telinga, meski jaraknya beberapa saf di depan. Tino berusaha fokus pada gerakan dan bacaan, menahan diri untuk tidak kembali melihat ke bawah. Namun saat ruku, pandangannya tak sengaja mengangkat pemandangan di depannya. Punggung-punggung jamaah membungkuk rapi, tapi kaki-kaki mereka tetap menggantung pada jarak yang sama dari lantai. Tidak turun, tidak berubah, seolah gerakan itu tidak mempengaruhi hubungan mereka dengan tanah. Di momen itu, Tino sadar bahwa jamaah di masjid ini bukan sekedar tidak menyentuh lantai. Mereka tidak membutuhkan lantai. Saat sujud pertama, kening Tino menyentuh sajadah. Dingin, nyata, berbeda dengan sensasi ringan yang masih ia rasakan di kaki. Dalam posisi itulah, dengan wajah menghadap lantai, ia mendengar sesuatu yang membuat napasnya tercekak. Bukan suara imam, bukan suara bacaan, melainkan suara seperti helaian napas panjang datang dari bawah lantai, tepat di bawah sujudnya. Pelan, dalam, seolah tanah itu sendiri sedang bernapas. Tino menahan diri untuk tidak mengangkat kepala lebih cepat dari seharusnya. Dadanya bergetar menahan ketakutan yang mulai merayap naik. Ia menyadari satu hal yang membuat pikirannya berputar. Jika jamaah di depannya tidak menyentuh tanah, dan lantai ini bisa bernapas, lalu sebenarnya apa yang menopang tempat ini berdiri? Dan yang lebih mengganggu, sejak kapan masjid ini memutuskan untuk mengizinkan satu manusia berdiri di tengah-tengah mereka? Takbir pertama baru saja berakhir ketika sesuatu yang tak terlihat mulai bekerja. Awalnya sangat halus, nyaris tak terasa, seperti perubahan posisi tubuh karena lelah berdiri. Namun beberapa detik kemudian, Tino menyadari bahwa rasa itu bukan datang dari dirinya sendiri. Saf di sekelilingnya bergerak, bukan melangkah, bukan bergeser dengan suara gesekan kaki atau kain. Barisan itu berpindah pelan, rapi, seolah didorong oleh arus yang hanya mereka rasakan. Jarak antar jamaah menutup sendiri, terlalu presisi untuk disebut kebetulan. Tidak ada yang saling menyentuh, tidak ada yang saling menoleh, tapi posisi mereka berubah, sempurna. Tino berdiri kaku. Ia merasakan bahunya semakin dekat dengan orang di kanan dan kiri, padahal ia tidak melangkah kemanapun. Ruang di sekelilingnya menyempit, bukan karena masjid mengecil, melainkan karena dirinya seperti tidak lagi diberi ruang. Ia menahan napas, mencoba tetap fokus pada bacaan imam, namun kesadarannya terpecah antara ayat-ayat yang dilantunkan dan sensasi aneh pada tubuhnya. Kakinya terasa sedikit terangkat, hanya sesaat, lalu kembali menyentuh lantai. Jantungnya berdetak lebih cepat. Tenang, gumamnya sangat pelan, hampir tidak bersuara. Saat berdiri lama, Tino menyadari sesuatu yang lebih mengganggu. Saf itu tidak hanya merapat ke samping, tapi juga bergeser ke depan. Barisan paling belakang, tempat Tino berdiri, perlahan terborong maju tanpa langkah. Jarak dengan saf di depannya semakin dekat, lebih dekat dari jarak normal dalam sholat berjamaah. Ia bisa mencium aroma jamaah di depannya, bukan bau badan, melainkan bau tanah basah bercampur kayu tua, seperti lantai rumah lama yang lama tak diinjak manusia. Bau itu tidak menusuk, tapi membuat kepala terasa berat. Tino melirik ke kanan. Pemuda di sampingnya masih menunduk, wajahnya tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Ujung sarung pemuda itu tetap menggantung, jaraknya dari lantai tidak berubah sedikit pun, meski saf terus bergerak. "Kok makin sempit?" bisik Tino nyaris tanpa suara. Pemuda itu menjawab tanpa mengangkat kepala. "Memang begitu." Jawaban singkat itu membuat dada Tino semakin sesak. Tidak ada penjelasan, tidak ada nada heran, seolah pergeseran saf ini adalah hal yang lumrah, sesuatu yang sudah seharusnya terjadi. Saat imam membaca ayat berikutnya, suaranya terdengar lebih dekat. Bukan karena Tino maju,
Tapi karena ruang di antara mereka seakan dilipat, masjid ini tidak mengikuti ukuran yang biasa dikenal. Jarak tidak lagi diukur dengan langkah, melainkan dengan niat, atau mungkin dengan sesuatu yang lain. Gerakan rukuk dimulai. Saat tubuh Tino membungkuk, ia merasakan tarikan halus di punggungnya, seperti ada tangan tak terlihat yang memastikan sudut rukuknya tepat. Ia hampir tersentak, tapi menahan diri. Di sekelilingnya, jamaah rukuk serempak, dan saf kembali bergeser. Kali ini menyesuaikan barisan dengan tingkat kesempurnaan yang tidak wajar. Tino menyadari bahwa setiap gerakan sholat di sini bukan hanya diikuti, tapi disempurnakan oleh sesuatu yang bukan manusia. Saat berdiri kembali dari ruku, jarak saf kembali berubah. Kali ini bahu kanan Tino nyaris bersentuhan dengan jamaah di sampingnya. Ia bisa merasakan dingin yang tidak berasal dari udara, melainkan dari keberadaan di sebelahnya. Dinginnya tidak menusuk, tapi kosong, seperti menyentuh ruang tanpa isi. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia mulai bertanya-tanya, jika saf terus bergeser seperti ini, kemana akhirnya mereka akan berhenti? Jawabannya datang lebih cepat dari yang ia kira. Saat sujud pertama, kening Tino menyentuh sajadah. Namun sebelum ia benar-benar tenang dalam posisi itu, ia merasakan sajadah di bawahnya bergerak, bukan terlipat, bukan terangkat, melainkan bergeser sangat pelan, mengikuti pergeseran saf secara keseluruhan. Lantai masjid seperti hidup, menyesuaikan, mengatur. Dalam posisi sujud, dengan wajah menghadap lantai, Tino mendengar suara gesekan halus, bukan dari atas, melainkan dari samping dan bawah, seperti sesuatu sedang merapikan barisan dari arah yang tidak bisa dilihat. Ketika duduk di antara dua sujud, ruang di sekelilingnya terasa berbeda lagi, lebih rapat, lebih dekat. Ia merasa seolah duduk di tengah lingkaran, meski secara logika ia masih berada di saf lurus. Ia memberanikan diri melirik sekilas ke depan. Imam masih di tempatnya, namun jarak antara imam dan saf pertama terasa lebih pendek dari sebelumnya, seolah semua jamaah perlahan ditarik mendekat ke satu titik yang sama. Tino menelan ludah. Dalam benaknya, muncul satu pikiran yang membuat napasnya tercekak. Saf ini tidak sedang diluruskan untuk sholat semata, saf ini sedang dikumpulkan. Saat berdiri untuk rakaat berikutnya, pergeseran itu mencapai puncaknya. Saf berhenti bergerak, tapi posisi mereka kini berbeda dari awal. Terlalu rapat, terlalu dekat, terlalu teratur. Tidak ada satupun celah yang tersisa. Imam menjalankan bacaan dengan suara yang tetap tenang. Namun di balik ketenangan itu, Tino merasakan tekanan yang kuat, seperti seluruh ruangan menahan sesuatu agar tetap di tempatnya, meliputi dirinya sendiri. Di titik itu, Tino sadar bahwa ia tidak lagi berdiri di saf manusia. Ia berdiri di antara makhluk-makhluk yang sejak awal tidak membutuhkan tanah, tidak membutuhkan ruang, dan tidak membutuhkan izin untuk mengubah posisi siapapun yang berada di tengah mereka. Dan yang paling menakutkan, saf yang bergerak sendiri ini belum selesai bekerja. Saat dahi Tino menempel pada sajadah untuk sujud berikutnya, dunia seolah menyempit hanya menjadi satu titik gelap di balik kelopak matanya. Semua suara dari atas menghilang. Bacaan imam terdengar jauh, seperti datang dari ruang yang sangat dalam. Yang tersisa hanyalah nafasnya sendiri, berat dan tertahan. Di posisi itulah, bisikan itu muncul. Bukan dari kanan, bukan dari kiri, melainkan dari bawah, sangat dekat, seolah keluar dari celah antara lantai dan keningnya. Suaranya pelan, nyaris menyatu dengan helaan nafas, namun jelas membentuk kata. Jangan lihat ke belakang. Tubuh Tino menegang seketika. Kalimat itu diucapkan tanpa ancaman, tanpa emosi, justru dengan nada tenang yang membuatnya jauh lebih menakutkan. Seperti peringatan yang tidak perlu diulang, karena akibatnya sudah diketahui bersama. Jantungnya berdetak keras, tapi ia menahan diri untuk tidak bereaksi. Keningnya tetap menempel di sajadah, telapak tangannya menekan lantai. Sajadah itu terasa hangat, tidak dingin seperti sebelumnya. Hangatnya tidak menenangkan, melainkan seperti panas tubuh makhluk hidup. Tino mencoba mengatur nafas. Dalam sujud, ia seharusnya berdoa, memohon, atau setidaknya melafalkan tasbih. Namun kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Kepalanya terlalu penuh oleh satu larangan sederhana yang barusan ia dengar. Jangan lihat ke belakang. Ia sadar betul apa arti larangan seperti itu.
Jika sesuatu melarang untuk dilihat, berarti ada hal yang seharusnya tidak disaksikan oleh mata manusia. Dan fakta bahwa bisikan itu muncul saat sujud, saat posisi paling rendah, paling rentan, membuatnya semakin yakin bahwa ia sedang berada di tempat yang tidak memberi ruang untuk kesalahan. Sujud berlangsung lebih lama dari seharusnya, atau mungkin waktu saja yang berhenti bergerak. Tino tidak tahu pasti. Yang ia tahu selama berada di posisi itu, ia merasakan kehadiran lain di sekelilingnya semakin dekat. Ada nafas yang bukan miliknya, teratur, berat, datang dari berbagai arah. Ada sensasi seperti ujung jari yang hampir menyentuh punggungnya, berhenti beberapa senti di atas kulit, lalu menghilang. Tidak menyakiti, tidak menekan, hanya memastikan bahwa ia tetap di tempat. Saat akhirnya imam mengucapkan takbir untuk duduk di antara dua sujud, Tino mengangkat kepala perlahan. Lehernya terasa kaku, seperti baru saja menahan beban yang sangat berat. Ia duduk dengan pandangan lurus ke bawah, tidak berani mengangkat wajah terlalu tinggi. Pemuda di sebelahnya duduk dengan posisi yang sama. Wajahnya masih tertunduk, tapi bibirnya bergerak pelan. Bukan berdoa, lebih seperti menghafal sesuatu. Dengar juga, bisik Tino dengan suara serak. Pemuda itu tidak menoleh. Iya, jawabnya singkat. Kalau mau selamat, patuhi. Tidak ada nada bercanda, tidak ada penekanan. Kalimat itu diucapkan seperti fakta sederhana, seperti mengingatkan seseorang untuk tidak menyalakan api di tempat yang mudah terbakar. Tino mengangguk pelan, meski pemuda itu tidak melihatnya. Keringat dingin mengalir di pelipis. Ia menelan ludah, mencoba kembali fokus pada gerakan sholat. Namun larangan itu terus mengiang di kepalanya, berulang-ulang, menutup ruang untuk pikiran lain. Saat sujud kedua dimulai, bisikan itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat. Sedikit lagi, jangan berpaling. Nada suaranya tetap tenang, hampir lembut, namun jarak antara suara dan telinganya terasa tidak ada, seolah bisikan itu keluar dari dalam kepalanya sendiri. Tino mengepalkan jari di atas sajadah, menahan dorongan kuat untuk mengangkat kepala dan melihat sekeliling. Ada rasa ingin tahu yang besar, nyaris tak tertahankan. Perasaan bahwa jika ia melanggar larangan itu, ia akan melihat sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun justru itulah yang membuatnya bertahan. Ia menundukkan diri lebih dalam, menempelkan dahi lebih kuat ke sajadah. Di saat itulah ia merasakan sesuatu yang membuat nafasnya tercekat. Ada getaran halus dari lantai, seperti denyut nadi yang pelan namun konsisten. Lantai masjid ini benar-benar hidup. Bisikan itu berhenti bersamaan dengan takbir imam untuk berdiri kembali, seolah tugasnya sudah selesai, seolah peringatan itu hanya perlu disampaikan sekali dan sisanya bergantung pada pilihan manusia itu sendiri. Saat berdiri, Tino merasakan punggungnya dingin, seperti baru saja dilewati angin yang tidak bergerak. Ia tetap menatap lurus ke depan, menolak godaan untuk melihat ke belakang, meski ada perasaan kuat bahwa sesuatu di sana sedang menunggu reaksi darinya. Di titik itu, Tino sadar bahwa sujud barusan bukan sekedar bagian dari sholat. Itu adalah ujian paling awal. Bukan tentang keimanan, bukan tentang keberanian, melainkan tentang kemampuan manusia untuk menahan rasa ingin tahu. Karena di masjid ini, melihat bisa berarti melanggar batas. Dan melanggar batas berarti tidak semua orang diberi kesempatan untuk kembali. Saat berdiri kembali untuk rakaat berikutnya, pandangan Tino tanpa sadar tertarik ke depan. Bukan karena ia ingin, melainkan karena ada sesuatu yang terasa janggal sejak awal, namun baru kini benar-benar disadari. Imam itu berdiri tegak di depan. Sorban putihnya jatuh rapi di bahu. Jubahnya lurus tanpa lipatan yang berlebihan. Gerakannya tenang, penuh wibawa, seperti seseorang yang sudah sangat lama memimpin sholat. Tidak ada yang aneh dari caranya berdiri, dari suaranya saat membaca ayat-ayat berikutnya. Semuanya terdengar benar, terlalu benar. Namun cahaya lampu masjid jatuh tepat di belakang tubuh sang imam, dan di sanalah kejanggalan itu berada. Bayangan imam tidak ada. Bukan samar, bukan kabur,
melainkan benar-benar tidak terbentuk di lantai maupun dinding di belakangnya. Cahaya seolah melewati tubuhnya begitu saja, jatuh ke lantai tanpa meninggalkan siluet apapun. Padahal bayangan jamaah lain yang samar dan terputus masih bisa dilihat, meski tidak sempurna. Tino menahan nafas, dadanya terasa sesak, bukan karena takut semata, melainkan karena kepastian yang mulai terbentuk di kepalanya. Jika sebelumnya ia masih bisa beralasan bahwa semua ini hanyalah ilusi atau kelelahan, bayangan yang hilang ini tidak memberi ruang untuk penyangkalan. Ia mencoba mengalihkan pandangan, menatap lurus ke sajadah di depannya. Namun setiap kali imam bergerak, ruku, iktidal, ketiadaan bayangan itu seperti memanggil kembali perhatiannya. Kekosongan itu terlalu mencolok untuk diabaikan. Suara imam terus mengalun, tenang, dalam, tanpa gema berlebihan. Ayat-ayat yang dibaca terasa berat, bukan karena maknanya, tetapi karena tekanan yang menyertainya. Setiap kata seperti menekan dada, membuat nafas Tino terasa lebih pendek dari seharusnya. Ia kembali teringat bisikan saat sujud, "Jangan lihat ke belakang." Tapi tidak ada larangan untuk melihat ke depan, dan mungkin inilah konsekuensinya. "Khusyuklah." Suara imam terdengar di sela bacaan, pelan namun jelas. Kalimat itu bukan teguran keras, tidak ditujukan pada siapapun secara langsung, namun Tino merasa seolah kata itu diarahkan tepat kepadanya. Seperti sang imam tahu apa yang sedang ia perhatikan. Tino menunduk lebih dalam, berusaha memusatkan pikiran. Namun semakin ia mencoba fokus, semakin jelas ia merasakan sesuatu yang ganjil dari sosok di depan itu. Bukan hanya bayangan yang hilang, keberadaannya sendiri terasa tidak sepenuhnya berada di ruangan yang sama. Seperti berdiri di ambang dua tempat sekaligus. Saat ruku, punggung imam lurus sempurna, namun cahaya lampu di belakangnya kembali menegaskan kekosongan yang sama. Tidak ada perubahan, tidak ada siluet, tidak ada tanda bahwa tubuh itu memiliki hubungan dengan lantai tempat ia berdiri. Tino merasakan tengkuknya dingin, bulu kuduknya berdiri. Ia ingin bertanya, ingin memastikan, namun lidahnya terasa berat. Kata-kata tidak akan keluar di tempat seperti ini tanpa konsekuensi. Pemuda di sebelahnya berbisik sangat pelan, tanpa menoleh. "Jangan cari bayangannya." Kalimat itu membuat jantung Tino berdegup keras. "Kenapa?" bisiknya balik, nyaris tanpa suara. Pemuda itu terdiam beberapa detik, lalu menjawab singkat. "Karena sejak awal, dia tidak berdiri di tanah yang sama." Jawaban itu menggantung di kepala Tino, menimbulkan gambaran yang membuat pikirannya berputar. Jika imam itu tidak berdiri di tanah yang sama, lalu dari mana ia memimpin? Dari mana suaranya datang? Dan yang lebih mengganggu, siapa sebenarnya yang ia pimpin? Solat berlanjut. Gerakan demi gerakan dilakukan dengan ketepatan yang nyaris sempurna. Tidak ada jamaah yang salah posisi, tidak ada yang terlambat, seolah semuanya telah diatur jauh sebelum Tino melangkah masuk ke masjid ini. Saat duduk tahiyat awal, Tino kembali menatap ke depan, kali ini tanpa sengaja. Imam duduk tenang, tangannya diletakkan di atas paha, namun sekali lagi, bayangan itu tidak muncul. Lantai di depannya kosong, bersih, seolah tubuh itu tidak menghalangi cahaya sama sekali. Di momen itu, sebuah kesadaran pahit muncul di benaknya. Bayangan adalah tanda keterikatan dengan cahaya dan tanah. Tidak semua makhluk memilikinya. Dan makhluk yang tidak memiliki bayangan biasanya tidak sepenuhnya berada di dunia manusia. Imam mengangkat kepala sedikit. Pandangannya lurus ke depan. Meski jarak mereka cukup jauh, Tino merasakan tatapan itu menembus barisan, menembus tubuh, berhenti tepat di dadanya. Bukan tatapan bermusuhan, namun tatapan menilai, seperti seseorang yang sedang memastikan sesuatu. "Luruskan niat," ucap imam itu pelan. Sekali lagi kalimat sederhana,
namun maknanya terasa dalam dan berat. Tino menelan ludah. Ia sadar, sejak awal niatnya datang ke masjid ini bukan sepenuhnya untuk beribadah. Ada lelah, ada ragu, ada keinginan untuk sekedar singgah dan pergi. Dan mungkin di tempat ini, niat yang tidak lurus terasa jauh lebih nyata. Saat sholat hampir mencapai akhir, ia merasakan tekanan itu sedikit berkurang. Namun ketenangan yang muncul bukan ketenangan biasa, lebih seperti perasaan sebelum sesuatu dilepaskan atau ditentukan. Ia tidak lagi mencari bayangan sang imam. Ia sudah tahu jawabannya. Yang ia pikirkan kini hanyalah satu hal. Jika imam ini tidak memiliki bayangan, lalu apa yang akan terjadi ketika sholat selesai dan semua yang hadir di sini berdiri tanpa gerakan yang diatur? Dan yang lebih menakutkan, apakah manusia seperti dirinya akan diizinkan pergi dari masjid yang dipimpin oleh sosok yang bahkan tidak terikat oleh cahaya? Salat berakhir tanpa tanda yang biasa dikenal. Tidak ada salam yang terdengar di ruangan itu. Tidak ada suara serentak kepala menoleh ke kanan dan ke kiri. Bacaan imam berhenti begitu saja, seolah diputus di tengah tarikan nafas. Namun anehnya, semua jamaah langsung mengerti bahwa ibadah telah selesai. Keheningan kembali jatuh, lebih berat dari sebelumnya. Tino masih berdiri di tempatnya. Tangannya perlahan turun ke samping tubuh, terasa kaku, seperti baru saja dilepaskan dari sesuatu yang menahannya terlalu lama. Di sekelilingnya, jamaah lain tidak bergerak. Mereka tetap berdiri, tetap tenang, seolah menunggu satu komando terakhir yang tidak diucapkan dengan suara. Imam berbalik menghadap jamaah. Gerakannya halus, hampir tanpa suara. Wajahnya kini terlihat lebih jelas. Tidak tua, tidak muda. Sulit menentukan usia dari raut itu, karena tidak ada garis lelah, tidak ada kerutan, namun juga tidak tampak muda. Tatapannya menyapu barisan dengan tenang, berhenti sejenak pada Tino, lalu berpindah lagi. "Kalian boleh kembali," ucapnya pelan. Kalimat itu terdengar sederhana, namun kata "boleh" di dalamnya terasa berat, seolah pergi dari tempat ini bukan hak, melainkan izin yang bisa diberikan atau ditahan. Imam melangkah satu langkah ke samping, membuka sedikit ruang di tengah syaf. Dari celah itu, Tino bisa melihat pintu masjid yang tadi terasa dekat, kini tampak jauh. Jaraknya seperti bertambah, memanjang tidak wajar. Salah satu jamaah di barisan depan melangkah lebih dulu. Gerakannya tidak menyentuh lantai. Ia meluncur pelan menuju pintu, lalu menghilang begitu saja di ambang, seolah pintu itu bukan sekadar jalan keluar, melainkan batas. Jamaah berikutnya menyusul satu persatu. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang saling menoleh. Semua tahu urutannya, seperti sudah dihafalkan sejak lama. Tino berdiri kaku. Ia menunggu, tidak tahu harus melangkah atau tetap diam, hingga pemuda di sebelahnya menoleh untuk pertama kalinya sejak awal. "Dengar baik-baik," bisiknya pelan. "Ada aturan." Tino menoleh sedikit. "Apa?" Pemuda itu mendekatkan wajahnya, namun tidak benar-benar menyentuh. "Keluar tanpa menoleh. Jangan ucapkan apapun, dan jangan ingat tempat ini lebih lama dari yang perlu." Kalimat terakhir itu membuat dada Tino terasa sesak. "Kalau melanggar?" tanyanya pelan. Pemuda itu menatap ke depan lagi. Yang melanggar tidak selalu bisa pulang. Tidak ada ancaman dalam nada suaranya. Justru karena itulah kalimat itu terasa sangat nyata. Giliran Tino semakin dekat. Satu syaf di depannya telah kosong. Ruangan yang tadi penuh kini terasa lapang, tapi bukan lapang yang lega, lebih seperti lapang yang menunggu. Imam kembali menatapnya. Tatapan itu tidak menekan, namun cukup untuk membuat kaki Tino bergerak tanpa diperintah. Ia melangkah maju, perlahan, menjaga pandangan tetap lurus ke depan. Setiap langkah terasa lebih panjang dari sebelumnya, seolah lantai memanjang di bawah kakinya. Saat mendekati pintu, Tino merasakan dorongan kuat dari belakang. Bukan sentuhan, melainkan tekanan halus yang memastikan ia terus maju. Ia menahan diri untuk tidak menoleh, meski ada perasaan kuat bahwa sesuatu di belakangnya sedang memperhatikan. Di ambang pintu, Imam berbicara sekali lagi. "Yang kau lihat malam ini, simpan." Suara itu terdengar tepat di belakang telinga Tino,
padahal imam berdiri beberapa langkah jauhnya. Bukan semua tempat ingin dikenang. Tino mengangguk refleks, meski tahu tidak seharusnya memberi respon apapun. Ia melangkah melewati ambang pintu. Begitu keluar, udara malam langsung menghantam wajahnya. Dingin, kasar, dan terasa nyata. Suara hutan kembali terdengar. Angin, daun, serangga, semuanya kembali seperti semula, seolah masjid itu tidak pernah memisahkan dunia. Namun satu hal terasa berbeda. Saat Tino berdiri di luar, ia merasakan tubuhnya sepenuhnya menyentuh tanah. Beratnya kembali, kakinya benar-benar berpijak, seolah sesuatu yang tadi mengangkatnya kini telah dilepaskan. Ia ingin menoleh, ingin memastikan masjid itu masih ada, tapi kata-kata pemuda tadi tergiang jelas di kepalanya. Keluar tanpa menoleh. Dengan nafas terhadan, Tino melangkah menjauh dari pintu, menjaga pandangan tetap lurus ke depan. Setiap langkah menjauhkan dirinya dari masjid itu, namun juga menanamkan satu perasaan yang sulit dijelaskan, bahwa meski ia diizinkan pergi, bukan berarti ia telah dilepaskan sepenuhnya. Dan aturan terakhir yang tidak diucapkan siapapun, perlahan ia sadari sendiri. Beberapa tempat tidak mengejar manusia yang pergi, mereka hanya menunggu manusia yang lupa aturan. Langkah Tino terasa berat saat meninggalkan halaman masjid. Tanah di bawah kakinya kembali terasa keras dan dingin, berbeda dengan lantai di dalam yang hangat dan hidup. Ia berjalan lurus ke arah motornya tanpa menoleh, menahan dorongan kuat di lehernya yang seakan memaksa untuk melihat ke belakang, memastikan semua itu benar-benar nyata. Suara hutan kini terdengar jelas. Daun bergesekan, serangga malam kembali bernyanyi, angin berembus di sela pepohonan. Dunia terasa hidup lagi, terlalu hidup, seolah ingin menutupi sesuatu yang barusan terjadi. Tino sampai di dekat motornya, berhenti sejenak, menarik napas panjang. Tangannya meraih stang. Saat itulah ia menyadari, jaket yang dikenakannya terasa hangat di bagian punggung, seperti baru saja disentuh lama oleh telapak tangan lain. Ia mengernyit tapi menahan diri untuk tidak bereaksi berlebihan. Aturan masih terngiang jelas di kepalanya. Ia menaiki motor, memutar kunci. Mesin menyala dengan suara yang terasa asing, lebih keras dari sebelumnya. Lampu depan menyorot lurus ke jalan hutan yang gelap. Tidak ada cahaya masjid di sana. Tidak ada bangunan. Tidak ada halaman berpagar batu. Seolah tempat itu tidak pernah ada. Tino menelan ludah. Dadanya terasa kosong. Ia tidak berani langsung menoleh. Ia menunggu beberapa detik, memastikan dirinya sudah benar-benar duduk di atas motor, berada di jalur yang sama seperti sebelum berhenti. Perlahan, ia melirik ke spion. Yang terlihat hanyalah jalan gelap, pepohonan rapat dan bayangan dirinya sendiri yang memanjang di aspal. Tidak ada masjid, tidak ada cahaya kuning, tidak ada pintu terbuka. Namun tepat saat ia hendak memalingkan pandangan, ada satu hal kecil yang membuat darahnya terasa dingin. Di punggung jaketnya terlihat jelas bekas telapak tangan. Bukan kotoran, bukan lumpur, melainkan bekas tekanan, seperti kain itu baru saja digenggam kuat. 5 jari, ukurannya lebih besar dari tangan manusia dewasa. Bekas itu perlahan memudar, seolah panas tubuhnya sendiri yang menghapusnya. Tino segera menyalakan gas, motor melaju meninggalkan tempat itu. Jalanan kembali lurus, kembali sunyi, tapi kali ini terasa lebih panjang. Lampu motor menyapu aspal, tapi cahaya itu seperti menolak menembus terlalu jauh ke depan. Beberapa ratus meter kemudian, Tino berani melirik lagi ke spion. Sekilas sangat singkat, ia melihat cahaya di kejauhan. Bukan terang, bukan jelas, hanya titik kecil, berkedip sekali lalu padam. Seperti mata yang sempat terbuka, lalu menutup kembali. Tino memfokuskan pandangan ke depan. Tangannya mencengkram stang lebih erat. Napasnya cepat, tapi ia memaksa diri untuk tidak berhenti. Tidak lagi. Waktu terasa berjalan aneh. Jam di pergelangan tangannya menunjukkan selisih yang tidak masuk akal. Perjalanan yang seharusnya memakan waktu lama terasa dipersingkat, seperti malam itu ingin segera mengembalikannya ke jalur yang benar. Akhirnya, di kejauhan, lampu-lampu rumah mulai terlihat. Jalan aspal berubah menjadi jalan desa.
Bau hutan perlahan digantikan aroma asap dapur dan tanah basah. Dunia kembali seperti seharusnya. Tino berhenti sejenak di pinggir jalan, menurunkan standar motor. Ia turun, menatap sekeliling, memastikan semuanya normal. Lalu ia melepas jaketnya dan melihat bagian punggung. Tidak ada bekas apapun. Kain itu bersih, seperti baru dipakai. Tidak ada bekas telapak tangan, tidak ada tanda tekanan. Namun rasa hangat di punggungnya masih tersisa, samar, seperti ingatan yang belum sepenuhnya pergi. Tino segera menyalakan gas, motor melaju meninggalkan tempat itu. Jalanan kembali lurus, kembali sunyi, tapi kali ini terasa lebih panjang. Lampu motor menyapu aspal, tapi cahaya itu seperti menolak menembus terlalu jauh ke depan. Beberapa ratus meter kemudian, Tino berani melirik lagi ke spion. Sekilas sangat singkat, ia melihat cahaya di kejauhan. Bukan terang, bukan jelas, hanya titik kecil, berkedip sekali lalu padam. Seperti mata yang sempat terbuka lalu menutup kembali. Tino memfokuskan pandangan ke depan. Tangannya mencengkram stang lebih erat. Napasnya cepat, tapi ia memaksa diri untuk tidak berhenti. Tidak lagi. Waktu terasa berjalan aneh. Jam di pergelangan tangannya menunjukkan selisih yang tidak masuk akal. Perjalanan yang seharusnya memakan waktu lama terasa dipersingkat, seperti malam itu ingin segera mengembalikannya ke jalur yang benar. Akhirnya, di kejauhan, lampu-lampu rumah mulai terlihat. Jalan aspal berubah menjadi jalan desa. Bau hutan perlahan digantikan aroma asap dapur dan tanah basah. Dunia kembali seperti seharusnya. Tino berhenti sejenak di pinggir jalan, menurunkan standar motor. Ia turun, menatap sekeliling, memastikan semuanya normal. Lalu ia melepas jaketnya dan melihat bagian punggung. Tidak ada bekas apapun. Kain itu bersih, seperti baru dipakai. Tidak ada bekas telapak tangan, tidak ada tanda tekanan. Namun rasa hangat di punggungnya masih tersisa, samar, seperti ingatan yang belum sepenuhnya pergi. Tino menatap jalan hutan yang tadi ia lalui. Dari sini tidak ada jalur bercabang, tidak ada tanda bahwa masjid pernah berdiri di sana. Jalur itu terlihat seperti jalan biasa yang jarang dilewati, tidak lebih. Ia menaiki motor kembali, melanjutkan perjalanan mudik tanpa berkata apapun. Namun sejak malam itu, ada satu hal yang tidak pernah ia lakukan lagi. Ia tidak pernah mengambil jalan pintas yang melewati hutan, karena beberapa tempat tidak hilang saat ditinggalkan. Mereka hanya memilih untuk tidak terlihat. Dan masjid di tengah hutan itu, meski menghilang dari pandangan, tetap berdiri di tempatnya, menunggu jamaah yang tahu aturan, dan manusia yang mungkin suatu hari lupa bahwa tidak semua panggilan harus dijawab.